Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas terkait dengan decision tree dengan R Studio. Adapun anggota kami, yang pertama ada Umar Adriansyah, yang kedua ada Vivi Dewitasari, yang ketiga ada Ashifahani, dan yang terakhir ada Azarin Zada Kalonika Widirana. Kita akan membahas terkait dengan pengertian, kedua kelebihan dan kekurangannya, yang ketiga ada contoh nyata, dan yang keempat yakni tahapannya, serta yang kelima adalah tutorial dengan R Studio. Jadi jangan di skip ya videonya. Yang pertama kita akan membahas terkait dengan pengertian. Decision tree, algoritma machine learning yang dapat melakukan tugas klasifikasi dan regresi. Dengan decision tree, dapat dibuat model aturan atau rule berupa tree atau pohon dari data training yang ada. Model yang terbentuk dapat digunakan untuk mengklasifikasikan objek yang baru. Algoritma decision tree secara umum bekerja secara top-down, dengan cara memilih atribut yang merupakan base predictor sebagai root node. Root node akan menjadi penentu dalam pengklasifikasian. Kemudian, atribut berikutnya yang merupakan base predictor atribut akan menjadi cabang dari tree yang terbentuk. Demikian seterusnya hingga semua atribut telah menjadi cabang dari tree. Dalam proses pembentukan decision tree, terdapat beberapa metrik dalam menentukan base predictor, seperti entropi, dan information gain, dan gain ratio, serta indeks Gini. Yang pertama, entropi. Entropi adalah informasi maksimum yang dibutuhkan model untuk mengklasifikasikan observasi. Entropi dihitung dengan formula sebagai berikut. Untuk menentukan apakah atribut tersebut merupakan base predictor, maka digunakan konsep information gain. Information gain adalah informasi yang dapat disediakan oleh suatu atribut untuk memenuhi kebutuhan informasi dalam entropi. Informasi gain diperoleh dengan mengurangi entropi sistem dengan rata-rata tertimbang dari entropi atribut. Penggunaan entropi sistem sebagai metrik dalam membangun decision tree memiliki masalah di mana info gain ternyata bias terhadap atribut yang memiliki banyak nilai. Semakin banyak nilai atribut, maka akan semakin besar pula nilai entropi sistem. Untuk mengatasi bias ini, maka digunakan konsep gain ratio. Gain ratio merupakan normalisasi terhadap nilai information gain. Metrik lain yang dapat digunakan untuk membuat decision tree adalah indeks Gini. Indeks Gini digunakan untuk menghitung ketidakmurnian partisi data K. Selanjutnya, dalam melakukan pengklasifikasian, decision tree memiliki kelebihan. Namun, di samping itu, decision tree pula memiliki kekurangan. Untuk kelebihan dan kekurangannya adalah sebagai berikut. Dalam kehidupan sehari-hari, secara tidak kita sadari bahwa penerapan decision tree banyak digunakan. Berikut beberapa contoh pengaplikasian secara nyata pada decision tree. Yang pertama, pengambilan keputusan dalam penerimaan pegawai. Yang kedua, mengklasifikasikan sekolah berdasarkan akreditasi. Yang ketiga, mengklasifikasikan penentuan penerimaan belas miskin. Yang keempat, mengklasifikasikan penyakit berdasarkan tingkat keseriusan dan bahaya yang ditimbulkan, serta banyak yang lainnya. Dalam melakukan pemrosesan data dengan decision tree, ada beberapa tahap yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu mengimpor data yang akan digunakan. Selanjutnya, bersihkan dataset, misal pada dataset tersebut terdapat missing value. Kemudian, buatlah set model, data training, dan data testing. Langkah selanjutnya yaitu bangun model. Kemudian, buat prediksi, yaitu dapat memprediksi dataset testing. Selanjutnya, mengukur performance terhadap pengklasifikasian. Yang terakhir yaitu tune the hyperparameters. Untuk lebih jelas dalam memahami tahapan dalam decision tree, maka akan dilanjutkan dengan tutorial pada RStudio. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami selaku tim kreator akan menunjukkan bagaimana membuat decision tree menggunakan package Carrot untuk membangun mode decision tree dan rpath.plot untuk visualisasinya. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita simak studi kasus berikut ini. Misalkan kita adalah seorang peneliti medis yang mengumpulkan data untuk sebuah penelitian. Kita telah mengumpulkan data tentang sekumpulan pasien yang semuanya menderita penyakit yang sama. Selama pengobatan, setiap pasien menanggapi salah satu dari 5 obat, yaitu obat A, B, C, X, dan Y. Fitur dari dataset ini adalah usia, jenis kelamin, tekanan darah, kadar kolesterol, dan kadar natrium kalium pasien. Sedangkan targetnya adalah obat yang direspons oleh setiap pasien.
Ini merupakan contoh pengklasifikasian multi-kelas dan kita dapat menggunakan dataset training untuk membangun decision tree, yang selanjutnya dapat digunakan untuk memprediksi kelas pasien yang tidak dikenal atau untuk meresepkan obat untuk pasien baru di masa mendatang. Dataset yang digunakan dalam tutorial kali ini dapat diunduh pada link yang sedang ditampilkan. Baiklah, untuk tahap pertama, kita akan melakukan import data. Sebelumnya, kita lihat beberapa library yang diperlukan, yaitu dplyr, package caret, kemudian rpart.plot. Kita run. Selanjutnya, kita akan coba untuk membaca file dari link yang sebelumnya, yaitu drag 200. Untuk membacanya, kita gunakan fungsi read.csv, karena filenya berbentuk file CSV. Kita beri nama variabelnya dengan MyData. Nah, setelah itu kita akan lihat bagaimana struktur dari MyData. Kita coba jalankan. Dari sini terlihat bahwa MyData adalah tipe data frame dengan 200 observasi dan 6 variabel. Ini ada variabel age, sex, blood pressure, kolesterol, NO2K, dan drug. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengganti tipe data karakter pada data kategori menjadi tipe data faktor. Kita gunakan fungsi faktor. Di sini misalkan untuk variabel sex, kita ingin mengganti label F dengan 0 dan M dengan 1. Kita juga terapkan pada variabel data kategori yang lainnya. Kita coba jalankan. Nah, di sini terlihat perbedaan tipe datanya. Di sini sudah menjadi faktor, sedangkan sebelumnya adalah karakter. Kemudian kita akan cek apakah di data kita terdapat missing value. Kita gunakan fungsi call sums dan is.na MyData. Ini akan memberitahu kita berapa jumlah missing value untuk tiap kolom. Kita jalankan. Nah, di sini terlihat bahwa untuk masing-masing kolom tidak terdapat missing value. Nah, selanjutnya kita akan membagi data menjadi dua subset, yaitu data training dan data testing. Data training akan kita gunakan untuk membangun model decision tree, sedangkan data testing digunakan untuk referensi ketika melakukan prediksi. Data splitting kali ini akan membagi data dengan komposisi 70% data training dan 30% data testing. Fungsi setSheet digunakan untuk membuat pekerjaan kita dapat direplikasi, sehingga ketika dijalankan berulang kali, hasilnya akan tetap sama. Dalam package caret, disediakan fungsi create data partition untuk mempartisi data kita ke dalam data training dan data testing dengan parameter Y merupakan variabel yang perlu dipartisi. Dalam hal ini, variabel targetnya adalah obat yang direspon pasien, yaitu variabel drug sehingga ditulis seperti berikut. Parameter P merupakan probabilitas yang nilainya berkisar antara 0 hingga 1. Karena kita menginginkan data training sebanyak 70%, maka kita gunakan P sama dengan 0,7. Artinya, pemisahan dilakukan dengan rasio 70:30. Parameter list adalah untuk mengembalikan list atau matriks. Kita isi dengan false, karena tidak mengembalikan list. Fungsi create data partition mengembalikan matriks in train dengan indeks record. Selanjutnya, data training adalah semua data dengan indeks in train, sedangkan sisanya masuk ke dalam data testing. Berikutnya, kita akan mencoba untuk membangun model decision tree dari data training. Package caret menyediakan fungsi train untuk melatih data kita untuk berbagai algoritma. Sebelum menggunakan fungsi train, terlebih dahulu kita akan menggunakan fungsi train control untuk mengontrol metode komputasi pada fungsi train. Kita mengatur 3 parameter untuk train control. Parameter method menyimpan detail tentang metode resampling. Kita dapat mengatur metode dengan banyak nilai seperti boot, CV, repeated CV, LOOCV, LGOCV, dan lain-lain. Untuk tutorial kali ini, kita akan mencoba menggunakan repeated CV atau repeated cross-validation. Parameter number menyimpan jumlah iterasi resampling. Parameter repeats berisi kumpulan set lengkap untuk penghitungan repeated cross-validation. Dalam hal ini, kami menggunakan number sama dengan 10 dan repeat sama dengan 3. Fungsi train control mengembalikan list, dan list ini akan diteruskan ke fungsi train. Sebelum melatih decision tree classifier, setSheet untuk melatih decision tree classifier, train harus diteruskan dengan parameter method sebagai rpart. Lalu, drag tilde titik merupakan formula untuk menggunakan semua atribut di dalam data training dan variabel drag sebagai variabel target. Parameter tr control harus diteruskan dengan hasil dari metode train control. Kita dapat menggunakan kriteria yang berbeda saat memisahkan nodes dari pohon. Untuk memilih suatu strategi tertentu, kita perlu menuliskan parameter parms di dalam fungsi train. Parameter ini harus berisi daftar parameter untuk metode rpart. Untuk kriteria pemisahan, kita perlu menambahkan parameter split dengan nilai information untuk information gain atau Gini untuk Gini index. Jikalau kita ingin menginginkan
gini index, tinggal diganti speed sama dengan gini. Tapi karena sekarang kita akan menggunakan information gain dan sebagai kriteria, maka kita isi speed sama dengan information. Parameter time length sama dengan 10 memberitahu algoritma untuk mencoba 10 nilai default yang berbeda untuk parameter utama. Lalu kita dapat memeriksa hasil dari train dengan print variabel d3_fit. Lalu kita run. Nah, di sini kita dapat melihat nilai CV, akurasi, dan kapanya masing-masing memiliki 10 nilai karena tadi time length-nya sama dengan 10. Lalu di sini menunjukkan kepada kita metrik akurasi untuk nilai CV yang berbeda. Di sini CV merupakan complexity parameter dari D3. Model dengan akurasi paling optimal adalah model dengan CV sama dengan 0,05344585. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat plot dari decision tree. Kita gunakan fungsi ERP. Diperlukan parameter yaitu d3_fit untuk final model, kemudian extra untuk informasi tambahan, box palette untuk warna, tweak untuk ukuran, dan font leaf untuk garis decision tree. Kita coba jalankan. Hasilnya seperti ini. Nah, di sini kita lihat bahwa ini adalah plot decision tree berdasarkan information gain. Di pertama, atribut yang memberikan information gain paling banyak adalah atribut kadar natrium kalium. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu apabila kadarnya kurang dari 15 dan lebih dari sama dengan 15. Jika pasien dengan kadar natrium kalium kurang dari 15 akan berlanjut ke sisi sebelah kiri, sedangkan untuk yang lebih dari sama dengan 15 akan lanjut ke sisi sebelah kanan. Untuk yang pasien dengan kurang dari 15 akan lanjut ke kondisi berikutnya. Nah, untuk percabangan ke sebelah kiri adalah untuk kondisi yes, sedangkan kondisi no akan diteruskan ke cabang sebelah kanan. Begitu seterusnya hingga dicapai lymph node. Ini terlihat bahwa ada untuk obat yang direspon oleh pasien. Nah, kita bisa ubah plotnya. Misalkan kita ingin ekstranya tidak ada, kita ganti dengan 0. Dan kita coba jalankan. Nah, di sini hanya disediakan untuk obat yang direspon pasien, tapi tidak dengan presentasinya. Misalkan kita ganti lagi untuk volunteer sama dengan false. Yang akan berubah adalah garis lurus di sini. Ya kan, hasilnya seperti ini. Nah, untuk melihat apa saja isi argumen ekstra, kita bisa isikan 12. Di sini akan menghasilkan error. Nah, argumen ekstra ini hanya bisa diisi dengan angka dari 0 sampai 10 atau 100. Dan 100 tadi yang memberikan informasi tambahan yaitu persentase. Seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan coba untuk melakukan prediksi dan evaluasi model. Yang pertama kita akan melakukan prediksi pada data testing untuk baris pertama. Sebagai data referensinya kita tuliskan testing kemudian kurung siku 1, kurung siku. Artinya kita akan menampilkan baris pertama dan semua kolom pada data testing. Untuk memprediksi kita gunakan fungsi predict, kemudian modelnya yaitu d3_fit, kemudian new data, karena tadi hanya untuk baris pertama data testing, kita tuliskan testing sama dengan testing 1, kita coba jalankan. Dari sini terlihat bahwa untuk testing sebagai data referensinya, pasien merespon kepada obat C. Sedangkan untuk prediksi, menurut prediksi kita dengan model yang information gain, ternyata juga menghasilkan drug C. Artinya prediksi kita sudah sesuai dengan data referensinya. Nah, untuk melihat akurasi, kita bisa menggunakan confusion matrix. Sebelumnya kita lakukan prediksi dulu untuk semua keseluruhan data testing. Nah, misalkan ada variable test underscore pred untuk prediksi semua data testing, kita gunakan fungsi predict dan nama modelnya, kemudian new data sama dengan untuk testing keseluruhan. Dan gunakan confusion matrix yang variabelnya tadi test underscore pred, kemudian x-factor untuk drug. Kita coba jalankan. Nah, di sini terlihat ada matriks untuk prediksi dan referensinya. Untuk nilai-nilai yang terletak pada diagonal utama, ini artinya bahwa antara prediksi dan referensinya itu hasilnya sama. Artinya prediksi sudah sesuai dengan data testing. Nah, di sini kita bisa lihat akurasinya, yaitu 98,25%. Dan kita juga bisa lihat info statistik lain, misalnya sensitivity, specificity, dan lain sebagainya. Baiklah, sekian tutorial Decision Tree dengan RStudio.